Bersyukur pagi hari ini atau hari ini kita berjumpa kembali dalam Yakum Fellowship saat ini. Dan kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Sebelum kita merenungkannya, marilah kita berdoa. Allah sumber kehidupan kami, yang penuh rahmat dan penuh kasih, kami bersyukur atas segala rahmat dan cinta Tuhan yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Aliran kasih Tuhan dan cinta Tuhanlah yang menolong dan menguatkan kami untuk kami bisa menjalani hari dan hidup kami. Terlebih Tuhan, ketika hari ini kami ingin juga melandasi kehidupan dan pekerjaan kami untuk mendengarkan sabda Tuhan, untuk menghidupi sabda Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami ketika kami membaca dan merenungkannya, bahkan juga menolong kami untuk kami menghidupi firman ini, agar firman ini nyata dan mampu kami kelola, mampu kami kerjakan sebagai bagian dari kami merawat kehidupan pemberian Tuhan. Berfirmanlah Tuhan atas kami semua, kami siap untuk mendengarkannya. Biarlah hati dan pikiran kami semuanya boleh tertuju kepada sabda Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara warga Yakum yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita saat ini terambil dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 yang berbunyi demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah sabda Tuhan yang menjadi perenungan kita pada saat ini. Kalau kita membaca bacaan ini, Bapak Ibu sekalian, teringatlah saya dengan seorang tokoh yang bernama Viktor Frankl. Ia adalah seorang ahli saraf dari Austria, dan seorang psikiater juga yang menemukan teori logoterapi. Teori yang ditemukan dan dimaknainya ketika ia pun juga sebagai penyintas pada zaman Nazi yang berada di kamp Holocaust pada saat itu. Dalam teori Viktor Frankl yang bahkan sekarang dikenal juga dalam psikologi dan bahkan dalam teori-teori konseling lainnya adalah tentang logoterapi. Viktor Frankl mencoba menemukan sebuah teori atau sebuah cara yang menekankan tentang upaya yang berpusat pada pemaknaan hidup. Bagaimana seseorang itu menciptakan makna dalam hidupnya dalam situasi apapun. Sekalipun manusia itu memiliki sifat yang bebas berkehendak, tetapi Viktor Frankl mencoba mengajak dalam teori ini adalah bagaimana setiap orang itu mampu untuk menciptakan makna dalam kehidupannya. Sehingga hidup pun dalam situasi apapun, ia akan memiliki makna. Kita bayangkan ketika ia berada dalam kamp Holocaust Nazi pada saat itu. Sebuah penderitaan yang ia alami, namun di tengah-tengah penderitaan itu, di tengah-tengah kesulitan yang saat itu, bahkan melihat saudara-saudara dan anggota keluarganya yang juga mati pada waktu itu, ia berusaha untuk menemukan makna, menemukan nilai dalam setiap persoalan atau fase saat itu. Maka sebenarnya ini yang merujuk kita, menolong kita untuk memaknai dari teks yang kita baca tadi. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Yakobus ingin memberikan penegasan tentang hubungan antara iman dan perbuatan. Kalau kita baca dalam perikop sebelumnya, kita tahu dan sangat kenal tentang adanya iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini adalah sebuah penegasan pernyataan dari Yakobus yang sudah ia sampaikan di perikop sebelumnya. Sehingga di sini ingin menekankan tentang bahwa apa yang kita tahu baik, pemahaman tentang yang baik, kalau tidak dilakukan secara nyata, maka itu adalah sia-sia. Jadi penekanan antara iman dan perbuatan itu sebagai sebuah
hal yang saling berkait dan saling menghidupi satu dengan yang lainnya. Konteks ini memang cukup menarik karena dilihat dari sisi seorang pedagang. Ayat 13 menjelaskan tentang siapa yang sedang berbicara di situ. Di situ adalah seorang pedagang yang berencana pergi ke kota lain lalu berdagang dan mengambil untung dalam sebagainya. Sehingga konteks ini dilihat sebagai sebuah konteks relasional seorang pedagang dan juga sebuah konteks tindakan dari usaha berdagang. Kalau kita membayangkan seorang pedagang itu dalam kehidupannya, dia akan selalu bicara tentang apa makna jual beli. Dalam konteks pedagang juga kita akan bicara tentang untung dan rugi. Sehingga segala sesuatu yang direncanakan, yang dipikirkannya adalah bicara tentang kehidupan yang transaksional. Kehidupan yang selalu berpikir tentang apa yang saya dapatkan kalau saya melakukan itu. Apa untungnya buat saya, apa ruginya buat saya kalau saya melakukan tindakan A atau B dan lain sebagainya. Sehingga tidak mungkin memaknai kehidupan itu ketika melihatnya adalah untung dan rugi, atau jual beli, atau sebuah kehidupan yang transaksional. Sehingga ini mengingatkan kita yang pertama adalah teman-teman, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan adalah ingat, ketika kita ingin melakukan sesuatu, apakah kita juga masih berpikir apa yang untung atau rugi buat saya? Apakah itu membawa dampak positif buat saya? Ataukah itu merugikan buat saya? Sehingga kita pun juga enggan untuk melakukan perbuatan yang mungkin itu adalah baik. Kita perlu mengoreksi dan merefleksikan juga apakah perbuatan yang kita kerjakan saat ini, memaknai kehidupan saat ini, masih dalam konteks pandangan transaksi, jual beli. Bahkan kalau itu pun terjadi, kehidupan kita pun sudah diberikan dan dianugerahi oleh Tuhan. Maka apakah kita pun masih bertransaksional dengan Tuhan? Melanjutkan dari apa yang dinyatakan oleh Yakobus pada teks yang kita baca saat ini, warga Yakub dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seolah-olah apakah seorang pedagang itu salah untuk merencanakan sesuatu? Apakah berencana itu dilihat sebagai sesuatu hal yang sia-sia ataupun semu? Yang ingin dikritik oleh Yakobus terhadap ungkapan dari seorang pedagang itu adalah ketika pedagang itu menyatakan sebuah pernyataan yang seolah-olah tidak ada makna Tuhan di balik perencanaannya. Dia akan pergi ke kota Anu melakukan A, B, C dan segala macam. Dia akan berdagang dan dia akan mengambil untung. Perencanaan itu dilihat sebagai sebuah perencanaan yang menunjukkan sebagai jati diri yang memegahkan diri. Orang yang ingin menunjukkan kesombongannya, orang yang menunjukkan pongah dalam dirinya. Maka ini menjadi sebuah kritik yang keras bagi Yakobus untuk mengingatkan bahwa itu adalah hal yang salah jika orang merencanakan hal yang demikian. Karena dalam perencanaannya bukan menunjukkan kerendahan hati, tapi menunjukkan tentang kemegahan dirinya. Maka Yakobus mengkritik tentang dalam perencanaan itu harus melibatkan Allah di dalamnya. Mengapa demikian? Inilah yang menjadi tema kita pada saat ini. Dalam kesederhanaan seorang diri, di sanalah kita melihat ataupun kita juga menyatakan Allah terlibat dalam kehidupan kita. Melibatkan Allah di dalam perencanaan maupun setiap tindakan itu ingin menunjukkan tentang sebuah makna kesederhanaan diri. Karena kita akan mengubah sebuah pola pikir yang pola pikirnya adalah kacamata Allah. Bukan kacamata kita yang bisa saja ketika kita melakukan suatu perbuatan kita dalam konsep transaksional atau konsep untung rugi, apa yang baik buat saya, apa yang tidak baik buat saya. Maka ini menjadi sebuah kritik ketika perencanaan itu jauh dari keterlibatan Allah. Yakobus mengkritik bahwa dan mengajak semua para pembacanya agar menempatkan pola pikir perencanaan itu dengan melibatkan Allah. Hal kedua itulah yang menjadi sebuah refleksi dan perenungan kita saat ini dalam menjalani kehidupan. Yang menjadi penekanan dalam kita semua adalah lalu apa kaitannya dengan yang disampaikan oleh Viktor Frankl tentang bagaimana setiap orang itu menciptakan makna. Kalau kita melihat lalu dalam teks ini bicara tentang ukuran sebuah perbuatan baik. Kalau kita bicara tentang tindakan baik ataupun iman tanpa perbuatan itu adalah mati, maka sebenarnya ingin menegaskan bahwa apa yang kita imani itu harus dinyatakan dalam sebuah tindakan yang baik. Persoalannya adalah yang baik itu
seringkali punya ukuran satu dengan yang lainnya itu berbeda. Apa yang baik menurut saya belum tentu baik menurut Bapak Ibu. Apa yang baik menurut teman kita belum tentu baik buat kita juga. Sehingga ukuran kebaikan itu seolah-olah menjadi sebuah hal yang semu. Tapi yang ingin diperlihatkan oleh Yakobus pada saat ini adalah ketika melakukan perbuatan baik, di sanalah kita juga meletakkan pola pikir dan melibatkan Allah di dalamnya. Memaknai tentang Viktor Frankl yang mengajarkan tentang bagaimana menciptakan sebuah makna, maka sebenarnya setiap hal yang ingin kita pikirkan baik dan kita lakukan dalam tindakan baik, maka disitulah kita sedang belajar untuk menciptakan sebuah makna. Warga Yakum dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sepeda yang ada di samping saya ini bukan sekedar sepeda biasa. Ada dalam tempat ini yang berada di ruangan ini atau berada di kantor pusat Yakum ini punya perjalanan yang panjang. Sepeda ini dibawa oleh Ki Atmo dari Purwodadi menuju tempat ini dengan dikendarai sendiri. Jadi kita bisa bayangkan dari Purwodadi menuju Colomadu itu dengan mengendarai sepeda ini. Apa yang dilakukan oleh Ki Atmo ini bukan sekedar ingin mengendarai saja, tapi beliau mencoba memaknai tentang sebuah perjalanan, memaknai tentang sebuah tindakan, bahkan memaknai atas permohonan yang dinyatakan oleh pengurus Yakum kepada beliau, karena melihat saat ini Yakum dalam posisi, dalam situasi ingin mengembalikan atau melihat selagi kembali tentang sejarah, mengambil benang merah tentang sejarah. Bisa saja kita mungkin membeli sepeda ini, tetapi justru kita mencoba memohon karena Ki Atmo mengkoleksi banyak sekali sepeda dan bersurat kepada beliau untuk memohon bisa diberikan salah satu koleksi sepedanya. Dengan makna memohon itulah Ki Atmo memaknainya ada sebuah kerendahan diri, kerendahan hati dari pengurus Yakum untuk melihat apa yang dimilikinya. Ketika memohon itu dimaknai oleh beliau melihat bahwa ada kerendahan hati di dalamnya sehingga ia pun tergerak dengan melihat Yakum adalah milik gereja dan sang pemilik gereja itu adalah Allah sendiri. Sehingga dalam ia memaknainya, dia pun menjalani perjalanan dari Purwodadi menuju Solo dengan pemaknaan penderitaan karena pemiliknya ini adalah Allah sendiri. Bukan sekedar ingin mengendarai tanpa makna sia-sia, tapi melihat bahwa pemilik lembaga ini adalah gereja dan sang kepala gereja itu adalah Allah sendiri, yang dimaknainya bahwa ketertundukan kepada sang gereja itu adalah penting. Sehingga jalan yang dia ambil dimaknainya adalah mengendarai sepeda ini dari Purwodadi menuju Solo. Ini adalah sebuah penciptaan makna. Salah satu bukti nyata penciptaan makna yang dilakukan atas segala tindakan. Maka saat ini, perenungan kita saat ini ya Bapak Ibu segala warga Yakum yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari coba kita merefleksikan apa makna terhadap pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Bagaimana kita memaknai kehidupan ini? Apa makna hidup kita saat ini? Sudah dinyatakan oleh Yakobus seolah-olah hidup itu adalah seperti uap. Kalau bicara seperti uap, maka dia akan tampak sebentar saja dan akan hilang. Cepat hilangnya, seolah-olah ada situasi yang kalau kita kenal dengan lagu hidup ini adalah kesempatan. Iya, maka pertanyaan buat kita adalah apa makna hidup yang kita jalani saat ini? Dengan berbagai persoalan, apa makna di balik persoalan yang sedang kita hadapi saat ini? Apa makna di balik pekerjaan yang kita kerjakan saat ini? Mari berikan sebuah makna dalam setiap perbuatan dan tindakan kita. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tolong kami Tuhan, ketika kami juga belajar melalui Yakobus saat ini untuk memaknai kehidupan, bahkan juga menyelaraskan antara iman dan perbuatan itu dalam sebuah tindakan yang nyata. Berkati kami agar kami pun tahu apa yang kami tahu baik, itu juga dapat kami lakukan sebagaimana hal itu baik. Bahkan dalam kami melakukan hal yang baik itu pun, kami perlu untuk memaknai dengan kacamata yang benar adalah kacamata Allah. Sehingga Tuhan, kami membutuhkan Engkau, agar dalam setiap perencanaan kehidupan kami mampu untuk melibatkan Allah dalam kehidupan kami.
agar supaya apa yang kami rancangkan itu adalah baik sebagaimana baik menurut Allah, bukan baik menurut kemegahan diri kami, kesombongan diri kami. Mampukan kami agar kami juga boleh belajar untuk memberikan nilai, memberikan makna dalam setiap tindakan, dalam setiap perbuatan, dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan, sehingga semuanya itu boleh bermakna bagi sesama kami. Tuhan, kadang kami tahu apa yang harus kami lakukan, tapi kami juga selalu mungkin diliputi oleh pikiran apa yang baik, apa yang untung, apa yang dirugikan dalam kehidupan kami. Biarlah itu boleh menjadi pertanyaan reflektif yang menolong dan mendorong kami untuk tetap bisa melakukan segala perbuatan yang baik. Berdoa bagi pekerjaan kami. Kami tahu bahwa apapun yang kami kerjakan ini adalah untuk kebaikan sesama kami. Tapi biarlah kami pun juga memaknai pekerjaan kami pun sebagai anugerah pemberian Tuhan. Berdoa untuk lembaga kami, unit kami, rumah sakit kami, unit pendidikan kami, unit pelayanan kemanusiaan kami, agar dalam gerak langkah kami pun kami tetap melakukannya untuk kebaikan, untuk kemuliaan Tuhan, dan kebaikan Sang pemilik kebun anggur Tuhan ini adalah Allah sendiri, bukan untuk kebaikan kami. Berkati para pengambil keputusan dalam lembaga kami, mulai dari pembina, pengawas, pengurus, pimpinan unit usaha kami, bahkan kami sebagai pejabat struktural, kami juga sebagai pelaksana, dalam hikmat Tuhan menolong kami untuk kami juga mengambil keputusan dengan benar, dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam situasi tantangan yang tidak mudah kami hadapi dalam organisasi kami, perkembangan kesehatan yang begitu pesat, biarlah kami pun juga boleh melihat bagaimana Allah berkehendak atas lembaga kami, sehingga dalam kehendak Allah, kami boleh melakukan yang baik itu sesuai dengan perencanaan yang dikehendaki oleh Allah. Inilah doa permohonan kami. Kami mohon Tuhan menuntun pekerjaan kami, ataupun kami yang juga sudah menyelesaikan pekerjaan kami, biarlah kami juga memaknainya dengan penuh syukur. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.